Salam damai, para gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat, serta penuh kasih sukacita Tuhan. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Canisius Rudi Saleh CDD, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Rudi. Marilah kita menyapa Pastor Rudi yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai, Pastor. Shalom, Mbak Marita, juga para pemirsa, pendengar, sahabat pecinta Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa, salam sehat, berkat Tuhan senantiasa bersama saudara semua. 各位听众、各位观众，大家好，愿天主丰富的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi. Baik saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, utuslah Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini. Kami mohon Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Putra-Mu Yesus, sehingga kami dengan setia menjalankan perintah-perintah-Mu dan satu sama lain mewujudkan cinta kasih, kedamaian dan sukacita di dalam komunitas kami masing-masing. Semoga dengan rahmat-Mu, Engkau, kami semua dan semua kegiatan aktivitas kami yang kami lakukan, Kau beri terang dan peneguhan iman. Dan semoga melalui pewartaan sabda-Mu dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini bisa membawa berkat bagi semua orang yang membutuhkan belas kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar. Bacaan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 2b sampai 12. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlakak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat lidah, yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah, dan curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran,
dan kerembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah yang hidup miskin, terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Berbahagialah yang hidup miskin, terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka? Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Lukas bab 8 ayat 1-3 yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Pastor, kira-kira dari bacaan pertama, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Baik Mbak Marita, ya
Para pendengar yang terkasih, surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Paulus memperingatkan Timotius tentang orang-orang yang menyesatkan di tengah umat, itu orang yang mengajarkan ajaran atau doktrin yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Isi pengajarannya bukan hanya tidak setuju dengan kebenaran yang disampaikan langsung oleh Tuhan, khususnya tentang materi. Mereka memecah-mecah persatuan di tengah jemaat dan mencari keuntungan dalam ibadah. Nah, seperti kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama. Orang-orang seperti ini menyusup secara perlahan ke tengah komunitas umat Allah dan menimbulkan perpecahan dari dalam dengan saling memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, mencurigai dan berlagak tahu segalanya. Nah, mereka menipu dan mencari keuntungan di tengah-tengah perpecahan. Nah, Tuhan memberkati orang yang beribadah dengan sungguh ya dalam kesalehan. Namun Tuhan tidak ingin kita beribadah karena motivasi yang demi meraih keuntungan atau kekayaan belaka. Jadi sebab cinta uang, seperti dikatakan tadi, adalah akar kejahatan dan dapat membuat orang menyimpang dari iman. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan Timotius dan jemaat Efesus agar mereka setia dalam pengajaran firman dan mencukupkan diri di dalam segala perkara. Karena kita lahir dan mati tanpa membawa apa-apa. Nah, ungkapan dalam perikop bacaan pertama tadi, asal ada makanan dan pakaian. Ya. Asal ada makanan dan pakaian merupakan ukuran kebutuhan mendasar bagi manusia ya, yang ada di dalam literatur kuno juga dan pengajaran firman Tuhan pada waktu itu. Ya. Asal ada makanan dan pakaian sudah cukup. Ya. Nah, dengan kesetiaan dalam firman dan rasa cukup dalam segala keadaan, maka umat Allah akan terhindar dari penyimpangan, kedukaan, serta tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Ya. Jadi banyak orang Kristen bukan karena sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, melainkan karena ingin menjadi kaya dan sukses. Nah, ketika mereka tidak mengalami seperti yang diinginkan, misalnya menjadi kaya, dengan mudah mereka meninggalkan kekristenan. Ya. Apakah kekristenan kita seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Tidak ya. Mari kita sama-sama belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, keadaan tetap setia dalam pengajaran Tuhan. Dan tadi Paulus menegaskan lagi ya, bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Jadi maka kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dia bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dia uang menjadi sumber ketamakan dan juga keserakaan yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dia uang adalah satu hal yang membuat orang tidak setia. Berhubungan dengan uang, manusia seringkali jatuh dalam kelemahan manusiawi. Melihat ini, apakah uang menjadi halangan manusia untuk beriman? Atau haruskah manusia menjauhi uang, meninggalkan uang, bahkan menolaknya? Ya. Apakah demikian? Saya kira tidak. Ya. Uang adalah alat dan juga bukan tujuannya sebenarnya. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, tujuan kita adalah keselamatan, meletakkan pengharapan pada hal yang tidak pasti, seperti uang tadi, adalah kesia-siaan. Ya. Jadi pengharapan kita adalah Kristus yang menghantar manusia kepada kesempurnaan. Keinginan manusia terhadap uanglah yang sering membuat uang nampak itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat. Sebenarnya dia tidak jahat. Ya. Malah uang adalah suatu pilihan, saya kira ya, suatu pilihan. Uang dapat dipakai dalam hal-hal yang baik, ya, seperti yang mendukung dalam pelayanan kita. Ya, misalnya nanti dalam Injil kita dengarkan tadi, ya, wanita-wanita yang melayani Yesus, ya, mengikuti Yesus, mereka mengorbankan semua harta milik mereka demi pelayanan. Mereka bersyukur atas berkat yang mereka terima dari Yesus sendiri dan keyakinan mereka kepada Kristus sebagai anak Allah berasal dari lubuk hati yang terdalam. Jika kehadiran Yesus senantiasa terbuka untuk semua orang, untuk pendosa, untuk orang kusta, untuk orang dan sebagainya ya. Mereka biasanya orang-orang yang disingkirkan dari masyarakat, orang-orang yang tidak terhitung dalam masyarakat seperti para wanita tadi ya. Bukan
Nah, kita pun mengaku sebagai pengikut Kristus yang membeli untuk mengikuti Dia, dipanggil untuk memenuhi kebutuhan sesama yang membutuhkan. Ya, itu penting sekali ya. Kita dipanggil untuk melayani dan melakukan memenuhi kebutuhan sesama kita. Kalau kita berkecukupan ya, saya kira ya, memberikan diri kita bagi orang lain itu suatu pelayanan juga ya. Panggilan bagi setiap orang Kristiani juga. Nah, memberikan diri sendiri yang membuat diri kita menjadi istimewa di tengah dunia, dipenuhi dengan yang dipenuhi zaman sekarang kan materialisme yang cukup besar ya, konsumerisme yang berpusat pada diri sendiri. Nah, harta rohani yang sejati terwujud dalam sikap adil, takwa, setia, dan berbagi cinta kasih, kesabaran, kelembutan, dan kerendahan hati. Dia sikap-sikap demikian akan membuat hidup kita lebih berrahmat dan berkat Allah dalam hidup kita menjadi semakin bermakna. Dan harta, kekayaan, kenikmatan, kehormatan, kemuliaan duniawi ya, itu sebenarnya akan habis ya, dimakan ngengat kan. Seperti yang difirmankan Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka yang hidup miskin dengan dorongan Roh Kudus, ya, mereka akan berbahagia karena mereka lah kerajaan Allah. Iya, Pastor, terima kasih. Pastor, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang ya Pastor. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Kutipan ayat dari bacaan pertama tersebut seolah-olah mengungkapkan akan bahaya memiliki uang. Di dalam kitab suci, kita sering juga mendengar orang kaya atau kekayaan selalu menjadi bahan celaan dan dikritik habis-habisan. Misalnya salah satu perumpamaan yang sangat terkenal, Pastor. Sangat mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Daripada seorang kaya. Daripada orang kaya, iya. Bagaimana tanggapan Pastor? Ya, itu yang tadi perumpamaan tadi itu karena seorang kaya, pemuda kaya menemui Yesus ya. Nah, dia tertarik mengikuti Yesus. Ya, Yesus meminta dia meninggalkan segalanya, termasuk harta bendanya. Tetapi dia malah pergi karena hartanya banyak. Dia lebih menyenangi hartanya. Dia pada dasarnya Alkitab tidak pernah anti ya terhadap orang kaya sebenarnya. Sebab Allah adalah Allah semua orang, baik bagi orang kaya maupun bagi orang miskin. Yang Allah anti adalah orang-orang kaya yang tidak mau berbagi, kikir, dan serakah. Ya. Dia apalagi bila sampai meras menindas sesamanya yang miskin, sudah kaya menindas ya. Bila ini yang terjadi, maka Allah akan berdiri di pihak orang yang tertindas dan melawan si penindas. Yang Allah anti adalah orang-orang yang kaya tetapi miskin akan kepedulian, kemurahan hati, dan belas kasih. Sebenarnya banyak tokoh ya, orang kaya di dalam kitab suci yang peduli, murah hati, yang penuh belas kasih. Dengan munculnya tokoh-tokoh orang kaya ini sebenarnya Tuhan tidak membenci orang kaya ya. Nah, pada kitab Kisah Para Rasul tadi ya, salah satu tokoh perempuan bernama Lydia ya, dari Tiatira ya. Dia seorang pengusaha besar pedagang kain ungu dari Tiatira. Ia kaya namun sangat berbakti kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak sedikit bantuan dan fasilitas yang dia sediakan untuk siapa? Untuk Paulus ini dalam menunjang pelayanan Rasul Paulus. Jadi perempuan ini adalah seorang penganut agama Yahudi yang berasal dari kota Tiatira ya, di wilayah Asia Kecil. Jadi pengajaran yang diberikan oleh Paulus kepadanya membuatnya memilih untuk menjadi orang Kristen. Akhirnya perempuan ini memutuskan untuk dibaptis beserta seisi rumahnya. Nah, cerita ini bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 13 sampai 15 ya. Nah, itu bisa disimak nanti. Siapa lagi? Nah, dalam Injil Lukas hari ini kan banyak wanita yang mengikuti Yesus dengan menjual segala harta miliknya dan dipersembahkan untuk pelayanan. Dan salah satu lagi perikop yang saya suka ini, kisah Injil Lukas. Di mana ada Zakheus ya, tokoh Zakheus pernah dengar ya. Nah, dia pemungut pajak, seorang miliarder ya dari kota Yeriko. Karena apa? Hartanya banyak. Ia kaya, namun setelah pertobatannya, ia penuh dengan kepedulian, kemurahan, dan belas kasih. Bahkan separuh dari harta miliknya diperuntukkannya bagi pelayanan. Bisa disimak nanti di Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 ya.
juga sangat terkenal ya perikop ini. Nah, dalam kehidupan bergereja juga tidak sedikit orang-orang kaya yang memiliki sikap seperti itu ya. Kita lihat banyak orang-orang kaya dengan diam-diam ya membantu terutama keuangan atau keperluan ya di dalam gereja kita, melayani Tuhan dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Nah, lalu mengenai kemiskinan ini ya, Tuhan tidak membenci kemiskinan juga ya. Orang miskin pun bisa kehilangan martabatnya bila ia diperbudak oleh kemiskinannya. Diperbudak oleh kemiskinan berarti dipenjarakan oleh rasa rendah hati dan dari diri, merasa tidak berdaya dan putus asa. Kalau demikian, ia tidak lagi merasa bisa berbuat apa-apa kalau dipenuhi dengan perasaan demikian. Nah, tidak jarang inilah yang menjadi alasan bagi orang miskin untuk menghindar dari tanggung jawab. Dia alasan untuk tidak dapat mengabdi, tidak taat, dan tidak mampu berkorban. Nah, kadang-kadang kemiskinan juga dapat menciptakan peluang terhadap segala jenis kejahatan ya. Hati-hati juga. Contohnya ya, seorang melarat bisa menjadi penjahat, terpaksa mungkin ya. Nah, juga seorang penjahat yang disalibkan di sebelah kiri Yesus akhirnya menjadi murid yang murtad. Ya, bisa dilihat di Lukas bab 23 ayat 29. Begitu saja ya mungkin Mbak Marita. Terima kasih Pastor Rudi. Pastor, apakah kita harus selalu memberikan harta yang kita miliki untuk pelayanan, Pastor? Ya, sejauh mana kita mampu ya. Ya, tidak harus selalu ya. Seperti yang dikatakan dalam Timotius tadi kan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Apakah itu sudah terpenuhi? Kalau sudah terpenuhi, ada lebih, apa salahnya kita memberikan harta kita untuk pelayanannya? Jadi artinya kita utamakan dulu ya kesehatan kita ya, kepenuhan sandang pangan kita dulu, supaya kita bisa juga melayani. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang tidak sehat untuk melayani kan tidak ada guna ya. Jadi selain itu kita juga harus mempunyai suatu sikap keikhlasan ya, yang tulus, mempersembahkan dengan motivasi yang baik ya, untuk pelayanan sepenuhnya, bukan untuk populer, untuk menjadi orang terkenal dan sebagainya. Begitu saja ya, sederhana. Ya, terima kasih Pastor Rudi. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita di bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik. Mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Masih bersama Anda, Pastor Canisius Rudi Saleh, CDD, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali ke Romo Rudi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Pastor, dari kabar sukacita apakah yang dapat diresapkan atau direnungkan oleh saudara-saudara kita dari bacaan Injil? Baik, saya senang sekali setiap kali melihat kesetiaan banyak keluarga ya di gereja-gereja kita, khususnya gereja di mana saya bertugas ya, di komunitas berbahasa Mandarin, tempat saya melayani ya. Mereka begitu antusias dan bersemangat yang mendukung keuangan gereja lewat persembahan mereka. Jadi mereka datang dari berbagai latar belakang profesi, tetapi sama-sama rindu mendukung program gereja lewat persembahan dan pemberian-pemberian lainnya, tidak terkait keperluan pelayanan. Melihat ketulusan hati mereka, saya teringat ya dengan para perempuan yang disebut dalam Injil Lukas hari ini, melayani Tuhan dengan harta milik mereka ya. Jadi itulah yang terjadi sampai hari ini. Ya, masih ada umat seperti itu.
Dalam perjalanan keliling kota dari desa untuk memberitakan kerajaan Allah, Yesus dan ke-12 murid tentu membutuhkan dukungan keuangan yang cukup. Ya. Kebutuhannya ditangkap dan dengan baik oleh Yohana, si istri Kusa, Susana, dan perempuan yang lain yang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Katanya sih banyak perempuannya, tapi tidak disebutkan namanya satu persatu. Ini sama sekali tidak meniadakan pentingnya arti ya pelayanan mereka. Kita percaya sekalipun nama mereka tidak disebut atau dicatat di kitab suci, tetapi Allah tentu menghargai pemberian dan kerelaan hati ya. Jadi yang pentingnya pemberian dari kerelaan hati ya. Karena telah mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan di bumi ini. Di faktanya segala keperluan terkait pelayanan membutuhkan dana yang cukup banyak juga ya agar dapat berjalan dengan baik. Menariknya kesempatan untuk memberikan dukungan dana terbuka bagi siapa saja ya, tanpa memandang status ekonomi, jabatan atau hal-hal lain yang dapat menghalangi seorang untuk memberi. Asalnya kita bisa terpanggil untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan dukungan keuangan, lakukanlah dengan setia dan penuh kerelaan ya. Seperti yang dilakukan Yohana, Susana, dan para perempuan dalam kitab suci itu. Iya, terima kasih Pastor. Ada fenomena di gereja-gereja Katolik pada umumnya, kaum laki-laki atau bapak-bapak jarang aktif di berbagai organisasi. Kebanyakan perempuan nih Pastor. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Pastor? Kalau zaman dulu mungkin ya, memang wanita di zaman dulu mungkin mendapat prioritas yang kurang ya. Di mana dipandang sebagai pribadi yang lemah, kedudukan perempuan sebagai manusia yang luhur di hadapan Allah, tetapi perempuan sering dijadikan korban ya dari dominasi laki-laki yang pada gilirannya menghadirkan penindasan, perbudakan dan eksploitasi perempuan. Dalam perjalanannya mewartakan kerajaan Allah, Yesus memberi perhatian kepada orang miskin, buta, lumpuh, pendosa, sengsara, orang kecil, dan mereka yang tertindas dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini kita bisa menempatkan kaum wanita tadi ya. Pada zaman Yesus kan banyak wanita yang tidak yang dalam lingkup mereka yang tertindas ya. Sebab kalau dititik dari kalau dilihat dari kehidupan zaman Yesus, perempuan itu kan objek diskriminasi ya, yang terbelenggu dalam dominasi kaum laki-laki. Ini berbeda dengan sekarang ya. Yesus kan datang juga untuk menghapus diskriminasi ini, di mana dia menekankan penghargaan terhadap kaum perempuan ya. Yesus memberikan paradigma baru melampaui tradisi atau pandangan kaum Yahudi. Artinya Yesus ingin memperhatikan ya kesamaan kedudukan manusia, laki-laki dan perempuan ini ya mempunyai peran yang sama dalam membangun kerajaan Allah di tengah dunia, walaupun dengan tugas yang berbeda-beda. Jadi Injil Lukas seperti yang kita dengarkan tadi itu buktinya ya. Secara signifikan menghadirkan perempuan sebagai pribadi yang peran aktif dalam pelayanan ya. Yesus memberikan pandangan baru yang bertolak belakang dengan kehidupan zaman itu, bahwa perempuan juga harus mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Allah, sehingga harus diikutsertakan dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Itu yang terjadi. Nah, fenomena seperti yang dikatakan tadi ya, kalau zaman dulu laki-laki ya bapak-bapak ini dominan ya, yang berperan aktif dalam setiap tugas pelayanan mungkin di gereja. Ya mungkin mereka zaman dulu mobilitasnya tidak seperti sekarang ya. Betul. Kalau dulu mungkin ibu-ibunya yang sibuk ya di rumah ya, bapak-bapaknya santai-santai ini. Tapi zaman sekarang lain ini, bapak-bapak harus bekerja keras ya, bahkan di luar membanting tulang ya. Bukan dari pagi ya sampai sore bahkan malam ya. Jadi ini yang menjadi alasan mereka untuk tidak punya waktu ya untuk pelayanan mungkin ya. Dan ibu-ibu sekarang ya kita tahu bahwa pada umumnya setiap rumah itu ada asisten rumah tangga ya. Mereka bisa mempunyai luang waktu yang lebih banyak ya untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan gereja. Itu fenomena yang begini ya. Jadi atau mungkin zaman dulu kan bapak memang mobilitasnya kan kerja agak kurang ya, tapi sekarang kan lainnya bapak-bapak yang harus bekerja. Apalagi zaman sekarang setiap rumah tangga itu rata-rata kan punya orang
asisten ya, ibu-ibu ini sibuk di luar, dalam gereja, tapi di rumah beres gitu ya. Saya kira tidak masalah sih ya. Kalau ada kesempatan, ada satu paroki yang pastor parokinya sangat kreatif ya. Dia pada setiap kesempatan ada liburan ya, terutama hari libur yang bapak-bapaknya tidak kerja ini, dia mengumpulkan bapak-bapaknya ya, terutama para prodiakon ya, mereka yang aktif di gereja dan mereka ingin aktif di gereja diundang ya, khususnya bapak-bapak. Nah, saya pernah mendengar pastor parokinya, susah mengundang bapak-bapak katanya, tapi dia gunakan waktu itu ya, janji sebulan sebelumnya ya, jadi tempat yang di mana gitu ya, ini membuat suasana happy gitu ya. Jadi bapak-bapaknya pun datang semuanya. Nah, itu tempat mereka untuk seharian ya bersama pastor paroki ya, memberikan banyak sekali wejangan dan sebagainya. Nah, sehingga membuat mereka juga terpanggil ya untuk lebih aktif. Itu salah satunya mungkin ya cara untuk mengundang bapak-bapak supaya lebih aktif di gereja ya, Pastor. Ya mungkin begitu. Ya. Terima kasih, Pastor. Dalam bentuk apakah kita dapat membantu pelayanan dan pewartaan Injil dengan apa yang kita miliki, Pastor? Ya, kita tahu manusia kan memiliki banyak talenta ya. Tuhan mengaruniakan kita talenta yang banyak. Ada yang mengajar, ada yang bisa memberi nasihat, ya pelayanan, ya tenaga dan sebagainya kan. Pelayanan diberikan bukan melulu untuk mengeluarkan uang ya, memberi bantuan uang. Jadi bantuan tenaga kita, talenta, kepandaian, khusus kita juga suatu pelayanan saya kira ya. Tapi satu hal yang harus ditekankan, pelayanan harus dengan motivasi yang tulus, ikhlas. Nah, bukan untuk mencari keuntungan, popularitas dan sebagainya. Itu sebenarnya sederhana sih, ya begitu ya. Ya, makasih Pastor. Pastor, adakah pesan-pesan khusus untuk sahabat Oase Katolik mengenai bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, Pastor? Oh iya. Pas kalau benang merahnya atau kesimpulan? Iya, benang merahnya. Jadi seperti yang dikatakan ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal ya, seperti yang dikatakan Santo Paulus, mengingatkan kita dengan gamblang apa yang seharusnya menjadi fokus hidup kita ya, yang menyoroti umat yang salah tanding ya, karena orang-orang itu bertanding untuk kemuliaan sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu tentu dalam bentuk pelayanannya, bukan untuk mencari kepentingan sendiri, tapi kemuliaan Allah. Lalu yang terjadi ada masalah di dalam jemaat juga ya. Manusia memang diciptakan dengan segala aset dalam dirinya, termasuk ya hawa nafsu ya. Santo Paulus tidak menolak itu ya, katanya apa? Yang dipermasalahkan adalah ketika manusia mengumbar hawa nafsu itu dan hidup menjadi sebuah pertandingan memuaskan hawa nafsu. Ya, jadi seolah kita bebas untuk menjadi senang, memusatkan diri pada aktualitas nafsu kita. Jadi Santo Paulus ini sangat gamblang ya. Dia mengatakan demikian dan juga mengajak kita untuk mengarahkan diri kita, termasuk nafsu kita kepada pertandingan yang benar, ya, yaitu pertandingan iman untuk hidup kekal. Ya. Itu penting sekali ya. Bukan pertandingan untuk hidup selamanya di dunia, tapi yang lebih penting adalah hidup kekal. Injil mengisahkan kehadiran perempuan-perempuan yang membelokkan jalan mereka demi bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mereka Yohana, Susana adalah tokoh-tokoh perempuan yang dipenuhi kelimpahan kegelapan harta. Mereka itu orang-orang istri para pejabat yang kaya raya. Sedangkan Maria Magdalena juga bukan dari golongan kaya, tapi dia suka melayani. Setelah berjumpa Yesus, mereka membaktikan diri mereka dan apa yang mereka miliki mereka persembahkan demi kehidupan kekal. Nah, itu yang patut kita contoh mungkin ya untuk para pemirsa juga. Yesus menghendaki kita juga berani membelokkan arah untuk menekuni pertandingan iman yang benar. Berani melepaskan kesenangan dan kenikmatan pribadi untuk pergi dan membawa apa yang kita punya untuk menjumpai banyak orang yang membutuhkan kehadiran dan dukungan kita. Dengan kata lain, mari kita dengan tulus ikhlas memberi bantuan ya, bukan hanya melulu pada kekayaan, tapi talenta yang bisa kita persembahkan untuk orang lain dan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini.
Maka Pastor Kanisius Rudi Saleh ECDD dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Rudi. Baik para pemirsa, kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Kami bersyukur atas penyertaanmu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Semua yang kau ajarkan selama di dunia menjadi bekal yang berguna bagi perjalanan hidup iman kami. Setiap hari kau teguhkan kami dengan aneka peristiwa, membuat kami menjadi semakin dewasa dalam iman. Ampunilah kami ketika kami hanya mengandalkan kekuatan diri dan memegahkan diri. Maka bantulah kami untuk senantiasa berserah diri pada kekuatan cinta-Mu dalam menghadapi perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu karena Yesus Putra-Mu yang telah bangkit mengalahkan kuasa kegelapan maut untuk membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon perkenankanlah kami juga meneladani kejujuran, belas kasih dan cinta kasih-Nya yang setia dalam setiap tutur kami dan juga tingkah laku kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh pekerjaan, tugas, belajar, usaha serta karya penyelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.